Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperbolehkan kita untuk beramal yang baik, menerima apa yang kita lakukan, dan Allah melimpahkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita saat ini juga kepada keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita dimanapun mereka berada, baik mereka yang telah meninggal dunia maupun masih hidup bersama kita. Mereka didatangkan hukumnya oleh Allah, ditambahkan oleh Allah, dan nikmat-nikmat Allah dalam hidupnya, dan keluarga kita yang masih hidup dijaga oleh Allah sebagaimana saatnya Allah menjaga kita, dan dikumpulkan di rumah Allah. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat di bulan yang anugerahnya Allah, dan hati kita اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Masyaallah muslimin rahimahullah, sebelumnya bagi minta maaf kepada sekalian sekali yang telah datang kemarin tapi masih tidak bisa datang karena ada suatu halangan. Sudah punya niat kuat untuk hadir, tapi ternyata ada satu halangan yang dihendaki Allah. Tapi jelas kita telah berniat, apalagi telah melangkah ke kaki di tempat ini, pasti dapat berniat pahala dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi kesimpulan tersebut, kalau kita setelah sampai ternyata tidak ada tulis ataupun rasa rugi dan rasa sedih, maka Allah akan tambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul hadirin rahimahullah, alhamdulillah daripada bulan yang Allah sudah berada padanya. Mudah-mudahan dari tanggal 1 sampai tanggal 4 sampai hari ini kita ada perbedaan dengan bulan sebelumnya, terutama dalam kita berselawat kepada Allah. Kita berbanyak dan berbanyak, begitu pun itu bersunnah-sunnah Rasulullah seperti kita perhatikan, dan juga meninggalkan apa yang dimakruhkan oleh Allah dan Rasulnya semakin kita usahakan. Ma'asyarul hadirin rahimahullah, lanjutkan pelajaran kita dan terakhir sekalian. Kemarin telah kita jelaskan rukun sholat, masuk kepada masalah sholat, rukun sholat, perlu sekali kita perhatikan. Kemarin telah disebutkan tentang syurut takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir dalam khulasa, kita sedikit ulang lagi. Takbir dalam sholat berbagi dua, ada yang bernama takbiratul ihram, ada yang namanya takbiratul intiqal. Takbiratul ihram hukumnya wajib, takbiratul intiqal hukumnya sunnah. Takbiratul ihram adalah takbir pertama ketika memulai sholat. Takbir intiqal adalah ketika ucapan di saat perpindahan dari rukun kepada rukun yang lain. Yang dimaksud di sini takbir adalah ucapan kalimat Allahu Akbar. Perkara angkat tangan hukumnya sunnah, baik dalam takbir ihram ataupun takbir intiqal, semuanya sunnah mengangkat tangan. Tapi kalau ucapan lafaz Allahu Akbar itu hukumnya wajib untuk takbir ihram, dan untuk takbir lain hukumnya sunnah. Artinya kalau takbir ihram itu tidak dilakukan atau dilakukan tidak sempurna, maka tidak sah sholat kita. Akan tetapi kalau takbiratul intiqal, takbir yang sunnah tadi, kita lupa mengucapkan atau bahkan misalnya dengan sengaja kita meninggalkan tidak mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika rukuk atau ketika sujud atau ketika berdiri dari sujud, maka hukum sholat kita tetap sah, tapi dikenakan hukum makruh. Kemudian kemarin dijelaskan ada rukun di sini disebutkan kurang lebih ada 20 syarat yang perlu diperhatikan dalam takbiratul ihram itu. Jadi perkara yang mungkin dianggap sepele, takbir gampang, Allahu Akbar, selesai. Ternyata ulama saking berhati-hati mereka sampai menyebutkan ada 20 yang perlu diperhatikan. Di antara poin-poin yang penting yang harus kita perhatikan adalah pelafazan lafaz Allahu Akbar haruslah benar. Tidak diperkenankan seorang memperpanjang lafaz hamzah di awal kalimat Allah. Allahu Akbar itu salah, yang tidak sah salah yang seperti itu. Atau yang memanjangkan lafaz hu, Allahu Akbar
Akbar juga salah. Atau orang yang menyentuh Allahu Akbar memisahkan dua ini itu juga salah. Allahu Akbar sudah Allah stop langsung Allahu Akbar itu salah. Kemudian termasuk yang salah juga orang menyambut Allahu Akbar. Akbar itu juga salah. Kemudian juga yang salah adalah memanjangkan menambah alif setelah huruf ba. Allahu Akbar. Bukan kita dapatkan. Mungkin imam atau siapa buat Allahu Akbar itu tidak diperkenankan. Itu semua perkara yang salah. Kemudian juga adanya pelafasan mengeluarkan huruf yang bukan bagian dari huruf kalimat Allahu Akbar ini. Seperti sering kita dengar orang mengucapkan Allahu Akbar. Kalau kita berbicara ba. Atau ke tadi sangat dikatakan Allahu Akbar. Salah. Yang tidak dibenarkan yang seperti itu. Adapun memanjangkan Allah itu untuk takbiratul ihram ada pendapat beberapa ulama, ada yang mengatakan diperbolehkan, artinya jawaz untuk memanjangkan lafzul jalalah hamzah Allahu Akbar. Ada yang mengatakan tidak disunahkan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Ini juga Allahu Akbar gitu. Adapun kalau takbir intikal itu boleh diperpanjang. Lebih-lebih jika kita berdiri dari sujud menuju rakaat berikutnya boleh panjang Allahu Akbar. Jadi kalau takbir ihram sunahnya jangan diperpanjang dengan panjang terlalu. Kalau Allahu Akbar itu juga akan saja. Itu di antaranya. Kemudian masyaallah rahmatullah di sini ada sunnah. Sunnah yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam sholat itu kita kemarin sering sampaikan ulama ada yang menyatakan ada 600, ada yang sampai 900 sunnah dalam sholat. Karena dalam sunnah itu ada sunnah lagi. Contohnya yang akan kita tambahkan di sini yaitu ketika takbiratul ihram terutama itu disunahkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini sunnah. Ada cara mengangkat tangan ini bagaimana posisi tangan itu sunnah lagi. Artinya kalau orang mengatakan Allahu Akbar dapat tidak mengangkat tangan. Tapi tidak sempurna. Yang sempurna adalah menjadikan ketika mengangkat tangan dia mulai ketika sholat itu Allah. Kalimat Allah dia mengatakan Allahu Akbar. Asbar ini betul. Itu kalau bisa disebutkan. Kemudian posisi telapak tangan. Ini penting perhatikan. Walaupun urusan ini sunnah, tapi indah sholatnya seseorang itu kalau kita perhatikan. Disunnahkan senantiasa telapak tangan itu menghadap kiblat. Karena ada orang semakin begini Allah. Dua telapak tangan menghadap kiblat. Ada lagi menghadap bumi bawah. Tidak mau diangkat benar namanya. Sekedar begini saja Allah. Ya Allah Akbar ada. Yang sempurna adalah diangkat sampai menghadap kiblat. Kemudian ditarik sampai sejajar dengan, ada yang mengatakan sejajar dengan bahu, ada yang mengatakan sejajar dengan telinga. Tarik susah takbiratul ihram. Takbir yang lain boleh takbir kemudian angkat Allah Akbar. Kemudian tangan jangan dilapatkan benar, jangan dibukakan benar, biasa. Dan disunahkan agak sedikit merunduk, bukan diluruskan, bukan diluruskan melentang kiri, tapi agak sedikit merunduk. Yang mungkin jelas semua kita melakukan seperti itu. Cuma tinggal arahkan ke arah kiblat, arahkan ke arah kiblat. Semua letak tangan ini senantiasa arah kiblat. Waktu sujud pun demikian. Ketika kita sujud, tangan kita diarahkan ke arah kiblat, bukan ke sini atau ke sini. Ada orang ke kanan ke kiri, ada lagi ke arah mukanya, dan diarahkan ke arah kiblat. Begitu pun ketika kita rukuk, memegang kaki lurus bawah, bukan ke kanan atau ke kiri. Itu letak tangan kita. Jadi sunahkan. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu berat, biasa saja agak sedikit merunduk. Jangan Allahu Akbar. Itu di antara kaifiyah sunnah kita bertakbir dengan mengangkat tangan. Adapun mengangkat tangan kalau orang salat Allahu Akbar dan mengangkat tangan dia boleh-boleh saja. Soalnya sah-sah saja. Baik takbirnya harus benar ucapan lafaz Allahu Akbar. Kemudian masuk salah juga kalau ada orang yang mentasydidkan huruf ba Allahu Akbar juga suatu kesalahan dalam bertakbir. Masyaallah hadirin mustami'in rahimahullah wa rahmatullah.
wajib hukumnya untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat sunnah, walaupun bukan dalam perjalanan, silahkan mau duduk boleh. Walaupun sehat wal afiat, sholat sunnah boleh duduk, walaupun sehat wal afiat. Tapi ganjaran pahalanya sebagaimana kita pertama, ini separuh daripada kalau orang sholat berdiri ini untuk umum sehat. Kalau umumnya ada udzur sakit, tetap didapatkan secara sempurna walaupun dia duduk karena dia ada udzur. Untuk yang tidak punya udzur, maka pahalanya separuh dari yang tidak dapatkan. Fala yajibu qiyam nafilah. Tak wajib berdiri pada sholat nafilah, sholat sunnah. Bal yajuzu qu'ud walau nisful ajr. Duduk ini boleh juga, cara duduknya bagaimana? Boleh amsilo, boleh cara duduk tahiyat awal, boleh duduk tahiyat akhir, boleh duduk lonjor. Kalau memang kaki kita sempat sakit, misalnya orang dengan keadaan itu masih bisa duduk. Abdulnya bagaimana? Abdul duduk seperti duduk baina sajdatain atau duduk tahiyat awal, itu yang paling abdul. Kalau kita mau duduk, sholat duduk. Kalau pun duduk di posisi ya, di posisi itu duduk biasa. Wa kadzalika al-ittija' boleh juga berbaring salat. Kalau berbaring sini dikatakan wala mutaqul ajar. Seperempat sehat walafiat kebetulan tak tidur sambil nguling. Cuma gara-gara kecapean baik atau dia memang nyari sensasi pengen tidur sambil sholat sambil nguling dan dulu sholat sunnah. Kalau sholat wajib boleh juga nguling. Ini sholat itu nguling dia nguling tapi bagus. Sholat wajib, kalau sholat sunnah apa dulu? Kita dikatakan ulama kita anjurkan sholat berjamaah, sholat tak kau di belakang imam, sebelum imam semayang di belakang kau. Kalau imam semayang di belakang kita dia sudah semayang. Sholat kedua di belakang imam, sebelum imam semayang di belakang kita. Wala yajidu al-istirqaq fi nafilah li qadr al-qiyam atau qu'ud atau bil-ijab. Tidak boleh sholat mentang. Nah, kalau tadi itu ada sisi begitu, nyamping sholat itu. Kalau sholat terlentang tidak boleh bagi yang mampu walaupun sholat sunnah. Bagi yang mampu untuk duduk, mampu untuk tidak, mampu untuk berdiri, dia bukan yang terlentang itu tidak boleh untuk sholat sunnah. Adapun untuk sholat wajib, sini dikatakan mata yang juzul qu'ud di sholat, pada kapan diperbolehkan seorang itu duduk untuk melaksanakan sholat wajib. Boleh tentu dengan adanya udzur. La yajuzu lahu al-qu'ud fil fard illa idza 'ajaza 'an al-qiyam. Tak boleh seorang sholat duduk sholat wajib kecuali kalau tidak mampu untuk berdiri. Tak mampu dikarenakan masalah memang dia sakit atau keadaan seperti seorang yang sholat di atas kapal dengan ombak banyak. Nah itu boleh. Tapi nanti ada saron, dan kita langsung duduk baik. Orang yang sakit juga kita sanggup tegak diam kepala aku. Tak semain duduk kaki dulu ada caranya. Kita langsung duduk baik. Karena hukum berdiri ini wajib untuk sholat wajib, maka harus diusahakan tidak dahulu. Seperti seorang yang mengatakan, anak kalau kita lama baca ini malah gelap lampu nyampak. Oke, kalau kamu sudah ihram berdiri baca wajib berdiri ihram. Lebih dari situ baca Fatihah. Kalau Fatihah masih sanggup, dan baca ayat dan sanggup lagi, wajib juga hukumnya membaca Fatihah keadaan berdiri. Walaupun seandainya sholat itu sholat berjamaah, kalau kita menunggu memang disunahkan makmum itu menunggu setelah imam selesai Fatihah baru menunggu Fatihah. Nah, sedangkan orang ini berdiri membaca Fatihah hukumnya wajib. Membaca Fatihah setelah imam hukumnya sunnah. Kalau dia alaskan anak akan menunggu Fatihah imam baru anak Fatihah tidak sanggup. Tapi kalau anak Fatihah bareng dengan imam, habis tak bilang Fatihah jalan lewat, tidak nunggu imam ada sanggup. Lakukan itu. Baca Fatihah sendirian, kemudian duduk ketika tidak sanggup. Karena lebih afdal dia baca berdiri daripada dia baca dalam keadaan duduk. ضابط الحديث أن تلقاه مشقة شديدة بحيث يخاف منها المحظور التيمم كزيادة المرض أو وضع الشفاء أو خروج الشيء فإيش بعموم الظاهر أو فقد منفعة العضو أو كانت مشقة لا تحتمل عادة. Yang dikatakan udzur yang boleh orang itu duduk
sholat wajib itu yang memang masyaqqah syadidah, itu kesulitan yang berat. Tegak tuh, saya tegak macetnya. Lumpuh bisa, duduk. Atau tadi itu kalau tegak dengan langsung nyampah, boleh duduk. Atau tadi kalau tegak langsung dia gelap atau nyampah, itu juga boleh. Tapi kalau dia mampu untuk melakukan, misalnya seperti yang ada gambar tadi itu, anak sanggup kalau sekedar takbiratul ihram sanggup, kalau sampai Fatihah insyaallah cukup sanggup, maka hukumnya wajib dia lakukan takbiratul ihram dan Fatihah tadi untuk sholat dan berdiri. Seluruh sholat itu wajib berdiri. Nah sekarang kalau ada orang sholat misalnya anak itu biasa sebelum itu tamu-tamu sholat pula. Lalu bagaimana? Oke, sekarang sholat takbir Allahu Akbar, sanggup berdiri lakukan, wajib berdiri. Fatihah sanggup, wajib dengan Fatihah berdiri dulu. Tidak sanggup lagi duduk. Pas duduk, rukuk. Tidak, masih terasa punya kepala. Sudah pas rakaat kedua, duduk lagi dia. Merasa lemah, wajib dia berdiri. Bukan harus duduk pula. Ketika terasa lemah, dia harus mencoba untuk berdiri kembali sholat tadi. Ketika berdiri ternyata baru nak tegak, gelap, duduk lagi. Tapi ketika dia sanggup berdiri lagi. Sebisanya dia untuk selalu berdiri dalam sholat. Kemudian di sini juga yang dikatakan di antara yang memperbolehkan kita berduduk dari itu, misalnya kalau berdiri kita bakal penyakit kita lambat sembuh. Misalnya kayak kita tadi itu ada luka lah, karena luka tadi itu tidak boleh kita nampak ke kaki. Misalnya kayak kalau nampak ke kaki, luka itu bakal jahitan telah, nampak susah, nampak sakit. Kalau kita berdiri pasti nampak kaki. Jadi kemana duduk boleh tak? Boleh itu. Biar sebenarnya lebih cepat berduduknya. Nah, di sini juga untuk orang yang sekiranya dia kalau berdiri tanpa bantuan tidak sanggup, tapi kalau dengan bantuan berbangku dengan tiang, dengan kursi sanggup berdiri, maka lakukan dengan bantuan sesuatu tadi. Sholat sambil tampungkan boleh. Lebih afdal kalau dia duduk. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak wajib, cuma digunakan kalau dia sambil berdiri dengan tongkat, maka lakukan dengan tongkat. Atau sambil berdiri sebagai posisi pinggir, kedek, sambil nyandar ini, nahan, atau sambil megangnya, itu afdal daripada langsung dia duduk. Lakukan dalam berdiri lebih afdal daripada dia langsung duduk. Kaifiyah salat tidak ada dia. Cara salat kalau tidak mampu untuk berdiri. Yusalli qa'iman munhaniyan. Salat dengan berdiri sambil menunduk. Kalau tegak terlentang tak sanggup, tapi kalau sambil agak menunduk boleh. Pada tadi dibantu dengan lampu. Jika dia megang lampu dia akan menunduk. Tapi bertahan itu lebih afdal. Kemudian fa in ajiza shalla ala rukbatayhi. Kalau tak sanggup salat ala rukbatayhi, tegak. Nah, salat macam ini. Tak sanggup tegak, berdiri atas dia punya dengkul. Itu cara yang kedua. Fa in ajiza shalla ala rukbatayhi, berdiri. Jadi seakan-akan dengkul inilah telapak kaki dia. Posisinya berdiri. Fa'in aja sallallahu alaihi, kalau tak sanggup maka duduk hanya. Wal afdal an yakuna muftarishan. Kalau yang afdalnya duduknya bagaimana? Duduk seperti tahiyat awal. Pangsilo boleh. Lonjong, kebetulan kaki ada di depan. Ya. Lonjong boleh juga silakan. Boleh. Cuma sebagian ulama menganjurkan kalau model sholat tadi kan kita duduk lonjong, kaki ditanggung dengan kiblat, itu di dalam sholat. Lebih lagi di luar sholat disunahkan ditutup kaki kita. Ini mimbabul adab. Kalau kita duduk lonjong dari kiblat, kaki kita jangan terbuka, tutup. Itu mimbabul adab. Baik. Yang kemudian fa'in sholat, fa'in ajiza sholat, pertanyaan kalau tidak mampu dengan duduk maka berbaring lagi. Nah dulu tadi masyarakat hadirin, selagi pacak melakukan sujud maka sujudlah seperti biasa. Kalau tidak mampu maka tidak harus meletakkan bantal, tumpuk banyak-banyak, tidak harus. Yang penting bedakan antara rukuk dengan sujud. Jadi ketika rukuk menunduk sedikit, sami Allahu liman hamidah, pas sujudnya lebih nunduk lagi, semampunya dia. Kalau memang mampu sujud benar-benar wajib lakukan sujud.
itu dengan sempurna. Dia kan cuma faktornya tidak bisa berdiri. Nah, ada orang memang tidak bisa berdiri, tidak bisa juga sujud. Ada. Nah, seperti itu maka sujudnya rukuk nunduk sedikit, sujud tapi nunduk. Sepertinya juga posisi kalau kita sholat di mobil, di sayyarah, di kursi, tidak mungkin kita sujud. Mestinya begitulah, nunduk sedikit. Ini Allah manamidah pas sujud lebih ditundukkan lagi. Fa'in ajaza sholat mutajian wal aula ala kafir iman. Kalau tak sanggup sholat dengan duduk maka berbaring yang hadap kanan. Dan baca hadap kiri boleh, penting kalau tetap hadap kiblat. Karena tak baca, buku ada sini. Ya sudah, hadap kiri tidak apa-apa. Penting hadap kiblat. Afdolnya hadap kiblat, hadap kanan. Kita sudah itu wajib. Kanan itu di afdol. Fa'in ajaza sholat mustalqiyan ala qafah wa yu'min bi ra'sihi 'inda ruku'i wa sujudihi. Kalau tak sanggup juga maka boleh sholat, ini sholat wajib, mustalqiyan melentang. Melentang ada langit, tiup kepala di bantal. Ala qafahnya di bantal mana? Kalau dia sanggup menggerakkan kepala, nak gerak ke badan tak sanggup, kepala ada bergerak. Pas rukuk angkat sedikit. Dan Allah angkat tak balik lagi. Pas sujudnya lebih diangkat lagi. Semampunya kita. Jelas bedakan antara rukuk dengan sujudnya. Fa'in ajaza aw ma'a bi adfani. Ini menurut mazhab Syafi'i sampai mendekati. Ada mazhab lain yang tidak sampai seperti ini. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau tak baca, tangan tak baca bergerak, kaki tak baca bergerak, kepala pun tak baca bergerak, atau dengan terlipang mata, buka sholat mata, kalau sanggup buka. Ketika rukuk, duduk sedikit. Dan Allah buka kalau pas sujud agak dipejamkan. Agak ada sampingnya tadi. Harus sholat. Sama. Agak ada. Ya. Jelas. Indah nama mazhab Syafi'i selagi akal masih sempurna, masih nyambung, lumpuh dan dia untuk sholat. Selagi akal masih nyambung, apa baca ngomong, haus baca minta minum, semayang ini juga. Sekarang nanya Pak, haus dah, abang sholat kenapa? Sakit. Semayang Pak. Ingat itu. Nah ini sering berkali-kali kita sampaikan, tidak jadi alasan untuk meninggalkan sholat karena najis, karena tidak ada kiblat.